Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 607119001 dari kelompok 5 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang instrumen penelitian. Langsung saja, adapun definisi instrumen penelitian yaitu alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis instrumen penelitian ada 5, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan eksperimen atau percobaan. Pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu instrumen penelitian jenis kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Cara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, komputer, atau bahkan pos. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh sang responden. Jawaban tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah teori atau kesimpulan. Jenis-jenis instrumen penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Haidir. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai wawancara dan observasi. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang. Selanjutnya yaitu observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau belangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Selanjutnya yaitu diskusi grup terfokus atau focus group discussion. Nah, diskusi grup terfokus adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Nah, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai dengan 12 orang. Dilaksanakan dengan panduan seorang moderator yang ahli. Nah, diskusi ini merupakan wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator. Kemudian, diskusi jenis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dalam ilmu sosial sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian eksperimen atau percobaan. Nah, percobaan atau disebut juga eksperimen dari bahasa Latin experiri yang berarti menguji coba, yaitu suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala.
Yang pertama itu, dalam penelitian ini, sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah sebab atau variabel bebas. Nah, untuk mempengaruhi akibat yaitu variabel terikat. Sekian, itulah materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.